Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama ya teman-teman. Untuk melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pada pembelajaran yang kelima dan ke-6. Teman-teman sudah siap belajar? Nah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang silakan dibuka dulu buku tema 3-nya, halaman 141. Ya, kita akan mengawali pada pembelajaran 5 di halaman 141. Coba teman-teman lihat, di sana terdapat gambar Siti sedang bermain bersama teman-teman di halaman rumah kakeknya. Kita baca bersama-sama yuk ceritanya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu alias kasti. Nah, sekarang kita balik ya halaman 142. Di sana terdapat 3 gambar. Nah, kita diminta untuk membuat cerita sederhana berdasarkan gambar yang ada pada halaman itu. Kita mulai dari gambar yang pertama ya. Gambar pertama terlihat keluarga Siti mengunjungi rumah kakek dan nenek. Kita buat ceritanya yuk. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah kakek dan kakek tinggal di desa. Nah, teman-teman bisa tuliskan cerita singkatnya pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian pada gambar yang kedua, coba cerita apa yang bisa kita tuliskan sesuai dengan gambar yang kedua. Di sana terlihat Siti sedang bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain apa itu? Bermain gepokan batu atau apa tadi? Kasti. Jadi kita bisa membuat cerita dengan Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu atau kasti. Kemudian untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu terlihat keluarga besar dari Siti. Ada kakek dan nenek juga pamannya sedang berkumpul di ruang tamu. Kemudian mereka saling bertukar cerita. Jadi kita bisa membuat cerita singkatnya dengan kalimat keluarga Siti bersama kakek, nenek, dan paman berkumpul di ruang keluarga. Mereka saling bertukar cerita. Nah, untuk halaman 142 ini nanti teman-teman bisa membuat cerita sederhana sendiri dengan kalimat masing-masing juga ya. Atau juga bisa menyalin dari apa yang sudah Bu Ima sampaikan. Nah, sekarang kita berkenalan dulu yuk dengan anggota keluarga Siti yang ada. Teman-teman bisa lihat di halaman 143. Di sini ada beberapa anggota keluarga Siti. Yaitu yang pertama adalah Siti sendiri. Siti termasuk anggota keluarga pada kategori anak-anak. Kemudian ada Zahra. Zahra termasuk anggota keluarga yang masuk pada kategori remaja. Kemudian ada paman yang usianya sudah dewasa. Ada ayah dan ibu juga termasuk usia dewasa. Ada juga kakek dan nenek termasuk anggota keluarga yang masuk pada kategori dewasa. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah.
kami memanggil paman Pak Lik. Paman baru lulus dari SMA. Nah, dari anggota keluarga Siti ini tadi ada penggolongan usia, ada yang disebut anak-anak, ada yang disebut remaja, ada juga yang disebut dengan anggota keluarga dewasa. Bagaimana kita bisa membedakan pengelompokan usia itu? Ada di tabel halaman 144. Kita mengenal perbedaan usia. Jika anggota keluarga tersebut usianya di antara 0 sampai 12 tahun, maka termasuk kategori anak-anak. Kemudian yang kedua, jika anggota keluarga berusia 13 sampai 17 tahun, maka ia termasuk anggota keluarga dengan kategori remaja. Dan yang ketiga, jika anggota keluarga tersebut berusia 18 tahun ke atas, maka ia termasuk kategori dewasa. Nah, sekarang kita coba yuk. Sekarang coba kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Kalian nanti bisa tuliskan pada tabel berikut ini. Pada halaman 144 itu. Coba tulis dulu nomor 1. Kemudian nama ayah siapa? Berapa usia ayah? Dan kategori ayah itu termasuk kategori apa? Anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian nomor 2, kita tuliskan nama ibu. Nah, setelah tulis nama ibu, berapa usia ibu dan termasuk kategori apa? Kemudian di rumah ada kakak, tulis nama kakakmu, kemudian tulis berapa usianya dan termasuk kategori apa. Begitu juga dengan adik, tulis berapa usianya adik dan termasuk kategori apa adiknya, nggih. Kalau misalnya di rumah ada kakek atau nenek, boleh ditambahkan lagi. Misalnya di rumah juga ada paman atau bibi, boleh dituliskan lagi di situ, nggih. Berapa usianya dan termasuk kategori apa. Begitu ya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu mengenal perbedaan usia. Coba sekarang di halaman 145 itu kita pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Di sana ada anak yang berusia 6 tahun. Di sini kita diminta untuk memasangkan antara gambar dengan kelompok usia yang sesuai dengan umurnya ya. Anak berusia 6 tahun, maka dia termasuk kategori anak-anak. Kita tarik garis, kita pasangkan dengan kelompok anak-anak. Kemudian ada seorang kakak yang berusia 62 tahun. 62 tahun berarti sudah lebih dari 18 tahun, termasuk kategori dewasa. Kemudian seorang anak lagi berusia 13 tahun, maka ia termasuk golongan remaja. Ada lagi seorang kakak yang berusia 20 tahun, maka ia termasuk usia dewasa. Terakhir, seorang bapak-bapak usianya 35 tahun, maka ia termasuk anggota keluarga dewasa. Mudah kan teman-teman? Nah, nanti dipasangkan dengan menarik garis antara gambar dengan kelompok usia yang sesuai, nggih. Sekarang kita lanjutkan. Jika kita sudah tahu perbedaan usia di antara anggota keluarga kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan usia kita? Teman-teman harus ingat, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus menyapanya dengan hormat. Kita harus memiliki sikap menghormati. Kemudian jika dengan anak-anak yang lebih muda, kita harus saling menyayangi. Dengan adik, dengan teman yang lebih muda, kita harus menyayangi, ya. Lanjut di halaman 147. Pembelajaran 6. Menyantuni anak yatim. Siti
ayah, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab, walau jarang bertemu. Nah, dari cerita ini kita sudah membacanya. Dan kita buka halaman 148. Kita diminta untuk membuat kalimat berdasarkan kata yang ada pada halaman 148 itu. Di sana ada kata yang pertama yaitu anak yatim. Anak yatim itu artinya anak yang sudah ditinggal ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, itu disebutnya anak yatim. Coba kita buat kalimat dengan kata anak yatim. Apa coba? Siapa yang bisa membuat kalimat sendiri? Boleh dituliskan. Di sini Bu Guru mencoba membuat kalimat menggunakan kata anak yatim, yaitu Ani adalah seorang anak yatim. Boleh ya? Nanti teman-teman bisa membuat kalimat sendiri, misalnya dengan kita harus menyayangi anak yatim juga boleh. Atau kalian mau mencoba membuat kalimat sendiri yang lainnya? Boleh juga. Kemudian kata yang kedua yaitu berkunjung. Berkunjung, kita buat kalimat dengan kata berkunjung. Siti berkunjung ke rumah kakek di desa. Ada kata berkunjungnya. Silakan teman-teman nanti membuat kalimat sendiri juga boleh dengan bahasa sendiri. Itu lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga, kita buat kalimat dengan kata pandai. Kita buat satu contoh. Aisyah, anak yang pandai berhitung. Nah, misalnya kita buat kalimat yang lain bisa ya. Siti adalah anak yang pandai, boleh. Buat kalimat yang lain lagi dengan kata pandai, boleh juga. Kemudian yang keempat, di sini terdapat kata menyantuni. Menyantuni itu artinya memberi bantuan, memberi sumbangan. Apa ini? Kita buat kalimat dengan kata menyantuni. Kami menyantuni anak yatim kemarin. Nah, atau kita diminta untuk kita harus menyantuni anak yatim. Dengan kalimat yang lain juga boleh. Nah teman-teman, setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang. Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Rp5.000 untuk Siti, Rp5.000 untuk Ali. Sekarang Siti dan Ali ingin membelanjakan uang mereka. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 150. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang akan mereka terima. Siti, nomor 1, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Kemudian Siti membelanjakannya untuk membeli sebuah pensil seharga Rp2.000. Kita hitung dulu. Berapa uang kembalian Siti? Rp5.000 dikurangi Rp2.000. Maka uang kembaliannya adalah Rp3.000. Maka kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Siti adalah 1 lembar Rp2.000 ditambah 1 keping Rp500 ditambah 1 keping Rp500. Jadi Rp500-nya ada 2. Kita hitung semuanya. Rp2.000 ditambah 500 ditambah 500. Jadi nilai uang kembaliannya adalah Rp3.000. Bu, apakah boleh dengan pecahan uang yang lainnya? Boleh saja, asalkan jumlah nilai uang kembalian sama senilai dengan uang kembalian yang diterima oleh Siti, yaitu Rp3.000.
Misalnya teman-teman mau membuat pecahan uang kembalian yang diterima Siti dengan pecahan uang seperti ini. Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp500 ditambah Rp500 juga boleh. Yang penting nilainya sama. Kemudian nomor 2. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghabus seharga Rp1.000. Kita hitung dulu. Rp5.000 dikurangi Rp1.000, maka uang kembalian yang diterima Ali adalah Rp4.000. Di sini guru mencoba untuk menuliskan kemungkinan pecahan uang yang diterima oleh Ali, yaitu dengan 4 lembar uang Rp1.000. Jadi jumlahnya adalah Rp4.000. Teman-teman bisa tuliskan dengan pecahan nilai yang lainnya, misalnya dengan menuliskan 2 lembar uang 2.000-an, bisa ya. Rp2.000 ditambah Rp2.000, jadi nilainya sama Rp4.000. Kemudian untuk yang nomor 3, kita lanjutkan. Nanti kita coba sendiri yuk dengan menuliskan berapa pecahan uang yang akan diterima Siti juga Ali. Di nomor 3, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Kemudian Siti membeli buku seharga Rp3.000. Kita hitung dulu berapa kemungkinan kembalian uang yang diterima Siti. Rp5.000 dikurangi Rp3.000, maka Siti menerima uang kembalian sebesar Rp2.000. Coba teman-teman tuliskan berapa kemungkinan pecahan uang yang diterima Siti. Mudah kan ya? Nah, kemudian yang nomor 4, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Sekarang kita hitung dulu. Uang kembalian yang diterima Ali adalah Rp5.000 dikurangi Rp4.000, maka uang yang diterima Ali, uang kembaliannya Rp1.000. Nah, nanti silahkan teman-teman coba sendiri dengan menuliskan kemungkinan pecahan uang yang diterima oleh Ali. Nah, sampai di sini kegiatan belajar kita di subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Dari Bu Guru cukup sekian, tetap semangat, selalu rajin berdoa, dan menjadi anak yang salih dan salihah. Dari Bu Guru cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.